Profesi akuntansi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari, serta menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan IAI. Etika profesi, studi tentang benar dan salah atau baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Seorang akuntan profesional harus patuh dan taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Mengapa kode etik profesi akuntansi publik diperlukan? Yaitu untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan kualitas audit dan jasa-jasa lain. Saya akan memberikan isi aturan etika kompartemen akuntansi publik. Pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Standar umum meliputi kompetensi profesional, kecermatan dan keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang memadai. Di sini saya akan menjelaskan 300 tanggung jawab kepada klien. 3001 dijelaskan informasi klien yang rahasia tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk ketentuan peraturan yang berlaku mempengaruhi kewajiban anggota KAP. 400 tanggung jawab pada rekan seprofesi. 401 dijelaskan wajib memelihara citra profesi. 402 komunikasi antar akuntan publik. 403 perikatan atestasi. Dan 500 tanggung jawab dan praktek lain. 501 dijelaskan perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan perbuatan dan perkataan. 502 iklan, 503 komisi dan viral, 504 bentuk organisasi dan KAP. Pelanggaran etika profesi yaitu pelanggaran publikasi, pelanggaran objektivitas opini, pelanggaran independensi, pelanggaran hubungan administratif, dan perubahan opini akuntan tanpa pendukung kuat. Standar akuntansi manajemen. Standar etika akuntansi manajemen meliputi kompetensi, yaitu kompetensi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara berkesinambungan. Dan yang kedua ada kerahasiaan. Yang kerahasiaan tidak mengungkapkan informasi rahasia dalam pekerjaan kecuali diizinkan atau diwajibkan secara hukum. Yang ketiga ada integritas. Integritas menghindari konflik kepentingan baik yang nyata maupun yang terlihat dan menasihati seluruh pihak tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada objektivitas. Objektivitas mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, lalu mengungkapkan secara penuh seluruh informasi yang relevan atas laporan, komentar, dan rekomendasi yang dapat mempengaruhi pemahaman pengguna. Selanjutnya ada resolusi konflik etika. Nah, di sini akuntan manajemen adalah pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan konflik etika. Nah, di sini juga akuntan manajemen perlu mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang telah disediakan oleh organisasi tersebut. Lalu bagaimana akuntan manajemen jika tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut? Ada langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu mendiskusikan masalah tersebut dengan immediate supervisor. Lalu yang kedua, jika masalah tersebut belum terpecahkan, maka masalah diserahkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah jika immediate supervisor itu adalah CEO, maka pihak lain boleh memiliki wewenang untuk mereview. Lalu yang keempat adalah menjelaskan konsep yang relevan secara rahasia. Lalu yang kelima, konsultasikan dengan pengacara perusahaan. Lalu yang keenam, kontak dengan tingkat manajemen yang lebih tinggi dari immediate supervisor dengan syarat immediate supervisor perlu pengetahuan dan tidak melibatkannya. Lalu yang ketujuh adalah kecuali hal ini diwajibkan oleh hukum. Lalu yang kedelapan, jika masalah tersebut masih terdapat kendala, maka tidak ada cara lain yaitu dengan secara terpaksa mengeluarkannya dari organisasi tersebut. Lalu yang kesembilan adalah akuntan manajemen boleh memberi
memberitahukan konflik masalah tersebut.